Shalom Bapak Ibu yang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ku nyanyi nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami menyembahmu Tuhan, haleluya.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa bagaimana hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar. Pandemi belum berlalu, bahkan kalau kita pelajari, bahkan negara-negara dimanapun berada, baik negara di luar negeri, di mana-mana, kita pelajari bahwa itu tidak atau belum pernah berlalu yang namanya pandemi ini. Nah, hari ini maka kita belajar yang namanya bahwa hari ini adalah masa-masa yang sukar. Jadi kalau kita pelajari bahwa masa-masa yang sukar, kita harus memahami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari atau masa-masa yang sukar. Nah, kalau itu masa yang sukar, kita harus melihat bagaimana firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa pada hari-hari terakhir ada masa yang sukar, ada masa-masa yang sukar. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa inilah waktunya masa-masa yang sukar. Kemana orang-orang yang pergi, bahkan dalam pekerjaan, dalam usaha, keuangan, semuanya sukar. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sukar ini. Kita perlu mengetahui, kita perlu memahami bahwa firman Tuhan katakan bahwa hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Dan Tuhan mengatakan bahwa ketahuilah, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mengingatkan ada masa-masa yang sukar, di mana masa-masa yang sukar ini kita harus memahami bagaimana harusnya kita melakukannya, menghadapinya di masa-masa yang sukar itu. Nah, kekasih Tuhan, kita akan belajar beberapa poin bagaimana kita harus menghadapi masa-masa yang sukar. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mengetahui bahwa ini adalah masa-masa yang sukar, yang pertama yang harus kita lakukan berseru kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Nah, Alkitab melaporkan bahwa pada waktu kita berseru kepada Tuhan, pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kita, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan melihat kesengsaraan kita. Tuhan memandang kesengsaraan kita. Nah, oleh karena itu pada saat-saat di mana ada kesukaran, disitulah seharusnya kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada saat-saat yang sukar. Kita berseru, kita datang kepada Tuhan di saat-saat yang sukar. Nah, pada waktu kita berseru, pada waktu kita datang kepada Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan mendengar dan melihat kesengsaraan kita. Tuhan melihat dan mendengar kesengsaraan kita. Nah, jadi hari ini ketika yang namanya kesukaran ada, ketika yang namanya penderitaan, masalah, pergumulan ada, yang pertama bagian kita adalah berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita berseru, pada waktu kita berdoa, maka yang terjadi adalah Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan melihat kesengsaraan kita. Maka hari ini janganlah jemu-jemu, berseru, datang berdoa kepada Tuhan. Lalu yang berikut, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang sukar hari-hari. Yang kedua adalah beribadah kepada Tuhan dan tinggalkan yang tidak benar. Beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini mungkin saja kita tidak bisa beribadah lewat onsite atau di gedung-gedung karena ketakutan dengan virus corona ini. Tetapi kita bisa beribadah di rumah kita secara online. Tetapi intinya adalah bagaimana supaya kita beribadah kepada Tuhan. Intinya adalah kita beribadah kepada Tuhan, tinggalkan yang tidak benar.
Jadi dalam menghadapi hal yang sukar hari-hari ini, maka yang kedua kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan, berdoa, beribadah kepada Dia, pujian, penyembahan. Supaya apa? Supaya di ruangan kita, di tempat di mana kita berada, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada pada waktu kapan? Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan di situ firman Tuhan katakan, tinggalkanlah yang tidak benar. Nah, mari kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesengsaraan mereka. Anda perhatikan baik-baik. Dan pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan yang tidak benar, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak tahan melihat kesengsaraan kita. Tuhan tidak tahan melihat yang namanya persoalan pergumulan kita di saat-saat yang sukar ini. Jadi mari kekasih Tuhan, ketika masa sukar, jangan saling mempersalahkan. Jangan yang namanya keluarga suami istri saling menyalahkan, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan berhala-berhala, maka Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak tahan melihat penderitaan kita. Tuhan tidak tahan melihat yang namanya kesengsaraan kita, tetapi benar-benar Dia boleh melihat bagaimana kesengsaraan kita, dan Dia campur tangan atas setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Nah, itu yang kedua. Nah, kita akan melihat yang ketiga, apa yang Tuhan katakan. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita datang kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah akibatnya Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran kita. Jadi pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita meninggalkan yang tidak benar, maka Tuhan bilang bahwa Dia tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran kita. Bayangkan, tidak tahan lagi hatinya melihat kesukaran kita pada waktu kapan? Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, pada waktu kita beribadah kepada Dia, meninggalkan berhala-berhala, maka yang terjadi adalah bahwa Tuhan tidak tahan melihat yang namanya penderitaan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan pada waktu lagi kesukaran-kesukaran ini, kita sudah tahu bahwa kesukaran-kesukaran ini bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi teman-teman kita. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah saling tolong-menolong. Karena kalau kita saling tolong-menolong, teman kita misalnya lagi keadaan COVID dan sebagainya, kita bisa saling mendoakan, menelpon dia, SMS atau WA dia, dan kita saling mendoakan. Karena biasanya orang yang kena COVID ini dia down, dan pada waktu dia mengalami stres begitu, kita sebagai sesama anak Tuhan, kita bisa nelpon dia, berdoa buat dia supaya dia benar-benar boleh dikuatkan. Nah, apa yang Tuhan katakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan saling tolong menolong? Nah, mari kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-30 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengelurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini pada waktu kita melihat ada orang yang sakit, ada orang yang rebah, dia butuh pertolongan, kita menolong, saling tolong menolong. Karena pada waktu kita saling tolong menolong, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan yang namanya semangat. Pada waktu kapan? Pada waktu kita saling tolong menolong. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pada waktu kita mengalami kesukaran-kesukaran di hari-hari ini, maka kita harus saling tolong menolong.
Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan pada waktu di masa-masa yang sukar ini? Yang keempat adalah tetap bertabah hati. Artinya kita tabah. Karena pada masa-masa yang sukar ini yang perlu kita lakukan, kita harus tabah. Karena kalau kita tidak tabah, kita uring-uringan, maka kita akan menjadi lebih terpuruk. Tetapi pada waktu kita tabah, di situ dikatakan bahwa tetap bertabah hati. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 22 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kami yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa yang harus kita lakukan pada masa-masa sukar seperti ini adalah kita harus bertabah hati. Ketika ada masalah kita harus tabah. Jangan saling mempersalahkan. Jangan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya, apalagi di rumah tangga. Jangan saling mempersalahkan, tetapi saling apa? Bertabah hati, saling menguatkan, saling meneguhkan. Jadi harus tabah dalam menghadapi hari-hari ini. Lalu yang berikut, yang kelima, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini adalah menahan dengan penuh kesabaran. Jadi sabar. Menahan dengan penuh kesabaran. Ada kalanya orang sudah tidak sabar, ada kalanya orang sudah tidak sabar. Misalnya contoh, ketika ini misalnya pandemi belum berlalu, udah nggak sabar, langsung pergi kemana dan sebagainya. Nah, ini perlu sabar dengan penuh kesabaran. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus penuh dengan kesabaran. Karena kita tahu bahwa yang namanya kesukaran ini bukan hanya kita yang alami, tetapi bangsa-bangsa juga mengalami. Bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia itu mengalami yang namanya kesukaran. Sukar yang namanya keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Ada kesukaran-kesukaran. Nah, bagian kita adalah supaya kita senantiasa penuh dengan kesabaran. Saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengerti, kami memahami bahwa di hari-hari yang akan datang ada masa-masa yang sukar. Ajari kami ya Tuhan, supaya pada waktu masa-masa yang sukar ini kami senantiasa boleh kuat, kami senantiasa boleh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu
yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin.